18 siswi dari sekolah menengah paling bergengsi di Finlandia menanggalkan pakaian mereka di Indonesia, dan mereka berteriak, meminta untuk diselamatkan. Tapi ini bukan lokasi kejahatan. Ini adalah pemandian air panas tradisional yang biasa dijumpai di sebuah desa di Indonesia. Ada masalah kulit yang bahkan setelah menghabiskan ribuan euro selama 12 tahun di Finlandia tidak kunjung sembuh. Dokter spesialis kulit terbaik di Helsinki telah angkat tangan, mengatakan bahwa ia harus hidup dengan kondisi itu selamanya. Tapi seorang ibu-ibu terapis spa di Indonesia berhasil melakukannya hanya dalam 3 hari, hanya dengan lulur tradisional. Biayanya hanya 30 euro. Dokter kulit dari Finlandia itu melihat pemandangan ini melalui panggilan video dan berkata, ini tidak bisa dijelaskan secara medis. Namun, itu terjadi di depan matanya. Jadi ia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di pemandian Indonesia itu? Gadis dengan kulit ayam selama 12 tahun itu menjawab, Indonesia tidak mengobati saya. Kehidupan sehari-hari di Indonesia lah yang menyembuhkan saya. Mulai sekarang, catatan mengejutkan selama 72 jam itu akan diungkap. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai. Halo. Nama saya Sofia Kallio. Saya mengajar biologi di Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, sebuah sekolah perempuan terkemuka di Helsinki, Finlandia, dan tahun ini adalah tahun ke-18 saya mengajar. Sebenarnya, sebelum menjadi guru, saya juga seorang peneliti dermatologi. Saya meraih gelar master dalam bidang imunologi kulit dari Universitas Helsinki dan pernah berpartisipasi dalam proyek penelitian penyakit kulit di Institut Kesehatan Nasional Finlandia. Alasan saya meninggalkan laboratorium dan memilih mimbar pengajaran adalah murni karena anak-anak. Hati saya hancur setiap kali melihat pasien muda kehilangan rasa percaya diri karena kondisi kulit mereka. Saya pikir akan lebih baik mengajar sains kepada generasi berikutnya. Saat itu musim gugur tahun 2024. Sekolah harus memutuskan tujuan studi wisata luar negeri untuk tahun 2025. Ada 3 kandidat. Kyoto di Jepang, Singapura, dan Bali di Indonesia. Sejujurnya, saya mendukung Jepang. Budaya di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Infrastruktur pariwisata yang sistematis. Dan yang terpenting, citra aman yang disukai oleh para orang tua di Finlandia. Terus terang, Indonesia tidak ada dalam daftar pilihan saya. Film horornya? Ya, saya tahu. Pengabdi Setan, KKN di Desa Penari. Tapi apa signifikansi edukatifnya? Begitulah pikir saya. Hasil pemungutan suara sangat mengejutkan. Indonesia menang telak. Dari 127 siswa, 89 memilih Indonesia, hampir 70%. Jepang hanya dipilih oleh 28 siswa, dan Singapura hanya 10. Alasan para siswa sederhana. Karena keindahan alam dan budaya mistisnya yang mereka lihat di media sosial. Ada tempat bernama pemandian air panas dan spa tradisional yang terlihat sangat menakjubkan. Mereka ingin mencoba lulur, yang katanya bisa membuat kulit sehalus sutra. Mereka ingin merasakan langsung apa itu pijat tradisional. Saya hanya bisa menghela napas. Memutuskan tujuan studi wisata hanya karena beberapa postingan Instagram. Namun, demokrasi adalah demokrasi. Saya harus mengikuti prinsip mayoritas. Masalahnya adalah persetujuan orang tua. Di sebuah sekolah swasta bergengsi di Finlandia, studi wisata ke luar negeri memerlukan persetujuan lebih dari 2/3 orang tua dalam pemungutan suara. Sebuah pertemuan untuk menjelaskan dan memberikan suara diadakan. Perwakilan orang tua yang menentang berdiri, dia adalah Richard Nieminen, seorang eksekutif bank investasi. Dia bertanya, bukankah Indonesia adalah negara dengan banyak penyakit tropis? Bagaimana jika anak-anak kita terkena demam berdarah atau malaria? Ruang pertemuan menjadi riuh. Orang tua lain mengangkat tangan. Margareta Lehtonen, seorang mantan diplomat. Dia khawatir tentang standar kebersihan dan makanan yang terlalu pedas bagi lidah orang Finlandia. Dalam hati saya berpikir, kalau tujuannya Jepang, pertanyaan seperti ini tidak akan muncul. Saat itulah seorang ibu berdiri. Seseorang yang saya kenal. Ibu dari Elina Virtanen, Aino Virtanen. Dia adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas Helsinki. Aino berkata bahwa awalnya dia juga menentang. Tapi kemudian dia melakukan riset. Dia menemukan bahwa tingkat pariwisata kesehatan dan kebugaran di Indonesia sangat maju, bahkan melampaui banyak negara Eropa di beberapa bidang. Ruang pertemuan menjadi hening. Aino melanjutkan. Dia mengatakan bahwa pada tahun 2024, Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata kebugaran di Asia, menarik ratusan ribu turis setiap tahunnya. Pasien dari Amerika, Australia, dan Jepang datang ke Indonesia untuk perawatan spa dan terapi holistik. Biayanya hanya sebagian kecil dari biaya di Eropa. Richard Nieminen menyela, bukankah itu hanya untuk yoga dan meditasi di Bali? Aino menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan bahwa dalam bidang perawatan kulit holistik, terapi herbal, dan teknik relaksasi, Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia.
Perawatan yang membutuhkan waktu tunggu berbulan-bulan di Finlandia bisa didapatkan dalam hitungan hari di Indonesia. Suasana di ruang pertemuan berubah. Hasil pemungutan suara adalah 55-45. Nyaris saja lolos. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya mulai mencari informasi secara serius tentang Indonesia. Dan, saya menemukan satu hal, budaya pemandian dan spa mereka. Terutama layanan yang disebut lulur. Ada video seorang vlogger perjalanan terkenal dari Amerika yang mencobanya. Video itu telah ditonton 23 juta kali. Dalam video itu, sang vlogger pada awalnya terlihat geli saat tubuhnya dibaluri pasta berwarna kuning. Terapis dengan lembut tapi kuat menggosok tubuhnya. Sang vlogger bertanya, apakah ini perawatan spa atau sedang dibuat jadi kue? Gulungan-gulungan daki keluar seperti mie. Ekspresi wajah vlogger itu berubah dari kaget menjadi gembira. Dia berseru, saya merasa terlahir kembali. Saya menghentikan video itu dan berpikir, secara ilmiah, ini tidak masuk akal. Mengelupas stratum corneum seperti itu akan merusak lapisan pelindung kulit. Ini akan menyebabkan peradangan dan meningkatkan risiko infeksi. Ini lebih mirip penyiksaan kulit. Saya sangat yakin akan hal itu. Sampai saat itu, pagi hari Rabu, 15 Januari 2025, saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya mengalami kejutan pertama. Bandara itu begitu ramai dan hidup, sangat berbeda dengan ketenangan dan keteraturan Bandara Helsinki-Vantaa. Tapi ada energi yang luar biasa. Para siswa berbisik, apakah ini bandara atau pasar? Elina Virtanen berada di samping saya. Gadis itu mengenakan pakaian lengan panjang. Meskipun cuaca di Jakarta panas dan lembab, dia mengenakan kardigan tipis. Saya tahu alasannya. Karena keratosis pilaris. Penyakit kulit yang biasa disebut kulit ayam. Elina menderita kondisi ini sejak usia 5 tahun. Sudah 12 tahun, bagian luar lengan atas, paha depan, dan bokongnya dipenuhi benjolan-benjolan kecil yang padat. Terasa kasar saat disentuh. Seperti amplas, bahkan di musim panas, dia harus mengenakan pakaian panjang. Dia belum pernah ke danau untuk berenang bersama teman-temannya. Setiap kali harus berganti pakaian di ruang ganti saat pelajaran olahraga, dia akan bersembunyi di sudut. Dia telah mengunjungi klinik kulit terbaik di Helsinki. Klinik-klinik terkenal di jalan-jalan paling mewah. Terapi laser, chemical peeling, pelembab mahal. Selama 12 tahun, uang yang dihabiskan lebih dari 2.000 euro. Tapi jawaban para dokter selalu sama. Keratosis pilaris sulit disembuhkan sepenuhnya. Faktor genetiknya kuat dan harus dikelola seumur hidup. Gunakan lotion keratolitik dan pastikan kulit selalu lembab. Ibu Elina, Aino, adalah seorang dokter, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan putrinya sendiri. Itu adalah luka terbesarnya. Dari bandara, kami naik bus menuju kawasan puncak, tempat kami menginap. Pemandangan di luar jendela terbentang. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta perlahan berganti dengan perbukitan hijau. Rasanya berbeda dari Helsinki. Lebih hidup, lebih berwarna, meskipun sedikit lebih kacau. Para siswa tak henti-hentinya mengambil foto. Pemandu kami mengambil mikrofon. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Lestari, seorang wanita berusia awal 30-an. Bahasa Inggrisnya fasih. Dewi mengatakan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam jadwal hari ini. Kita akan merasakan budaya pemandian tradisional Indonesia. Di tempat yang disebut pemandian air panas dan spa, suasana di dalam bus menjadi riuh. Tempat seperti yang kita lihat di Instagram. Seru para siswa dengan gembira. Akhirnya, Dewi tersenyum dan berkata, tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Di spa, Anda harus menanggalkan pakaian Anda. Setidaknya di area pemandian dan ruang terapi. Bus tiba-tiba menjadi sunyi. Olivia Chen, seorang siswi keturunan Tionghoa Finlandia, mengangkat tangannya. Dia adalah ketua OSIS di sekolah. Apa maksudnya menanggalkan pakaian? Tanyanya. Dewi menjawab, di pemandian tradisional Indonesia, orang-orang biasa mandi bersama dengan mengenakan kemben atau kain penutup. Tapi untuk lulur, di dalam ruang privat, Anda tidak akan mengenakan apa-apa. Bus menjadi gempar. Para siswa berteriak serempak. Apa? Telanjang? Di depan orang asing? Saya pun terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di Finlandia. Pemandian umum hampir tidak ada. Dan jika ada, bilik mandi pribadi adalah standar. Menampakkan tubuh telanjang di depan orang lain adalah masalah yang sangat pribadi. Dewi dengan tenang berkata, jangan khawatir. Di Indonesia, ini adalah budaya yang sangat alami. Sejak kecil, anak-anak pergi ke pemandian bersama ibu mereka. Orang yang merasa malu justru akan dianggap aneh. Charlotte McKinnon, seorang siswi berambut pirang dan bermata biru, menyela. Ayahnya adalah seorang laksamana di Angkatan Laut Finlandia, jadi dia dibesarkan dalam keluarga yang disiplin. Dia bertanya, tapi apa sebenarnya lulur itu? Dewi menjelaskan, seorang terapis profesional, biasanya seorang ibu-ibu,
akan menggosok seluruh tubuh Anda dengan ramuan herbal untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Prosesnya bisa memakan waktu hampir 1 jam. Charlotte bertanya lagi, apakah itu sakit? Dewi menjawab dengan jujur, awalnya mungkin terasa sedikit aneh dan geli. Tapi setelah selesai, kulit Anda akan menjadi lembut seperti kulit bayi. Orang Indonesia menyebutnya kulit sehalus porselen. Dalam hati saya berpikir, tidak ilmiah. Lapisan stratum corneum berfungsi melindungi kulit. Mengelupasnya secara paksa akan merusak pelindung kulit. Risiko infeksi dan peradangan akan meningkat. Dalam dermatologi barat, ini adalah metode yang sama sekali tidak dianjurkan. Namun, para siswa sudah sangat bersemangat. Mereka dipenuhi antisipasi untuk mengalami langsung pemandangan yang mereka lihat di media sosial. Hanya Elina yang menatap keluar jendela, tanpa sepatah kata pun. Saya bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Ketakutan harus menampakkan tubuhnya. Ketakutan harus menunjukkan kulit ayamnya yang telah ia sembunyikan selama 12 tahun di depan orang lain. Saya pindah dan duduk di samping Elina. Saya katakan padanya bahwa dia boleh tidak ikut jika merasa tidak nyaman. Ini bukan paksaan. Elina menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, katanya. Lagi pula, orang-orang di sini tidak mengenal saya. Setelah kembali ke Finlandia, saya tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Kata-kata itu membuat hati saya sakit. Betapa banyak strategi yang harus dirancang oleh seorang gadis berusia 17 tahun untuk menyembunyikan kulitnya. Kepasrahan dalam kalimat tidak apa-apa karena mereka orang asing terdengar begitu menyedihkan. Bus berhenti di depan sebuah spa. Bangunan itu lebih besar dari yang saya bayangkan. Sebuah kompleks yang indah dengan arsitektur tradisional Sunda, dikelilingi oleh taman tropis yang rimbun. Papan namanya bertuliskan Tirta Bidadari Spa. Di pintu masuk, ada petunjuk untuk melepas sepatu. Para siswa bergumam, sepatu juga dilepas. Dewi menjelaskan, di Indonesia, melepas sepatu di dalam ruangan adalah etiket dasar. Terutama di tempat seperti spa, di mana kebersihan sangat penting karena orang-orang berjalan tanpa alas kaki. Di resepsionis, kami diberi kunci gelang. Kunci ini bisa digunakan untuk membuka loker dan nanti juga untuk membeli makanan ringan, semuanya akan dihitung saat kami keluar. Kami diberi 1 set kemben kain batik dan handuk. Dewi menjelaskan bahwa di area umum, kami harus mengenakan kemben ini. Hanya di dalam ruang terapi pribadi kami akan telanjang. Para siswa tampak sedikit lega. Setidaknya ada pakaian, pikir mereka. Kami masuk ke ruang ganti wanita. Ratusan loker kayu berjejer rapi. Di ujung ruangan ada pintu menuju area pemandian. Di baliknya, terlihat wanita-wanita Indonesia yang mengenakan kemben berjalan-jalan. Para siswa membeku. Isabella Koskinen, seorang siswi keturunan Italia Finlandia, memegang lengan saya. Dia adalah bintang klub drama sekolah, selalu percaya diri di atas panggung, tetapi sekarang wajahnya pucat pasi. Ibu guru, apakah ini nyata? Benar-benar seperti ini? Saya juga gugup, tetapi saya mencoba untuk tenang. Ini adalah pengalaman budaya. Ingat kenapa kita datang ke sini. Untuk merasakan langsung budaya yang berbeda. Hal-hal yang tidak bisa kita pelajari dari buku teks. Sejujurnya, saya sendiri tidak yakin. Tapi sebagai seorang guru, saya harus memberi contoh. Saya meletakkan pakaian saya di loker, mengambil handuk dan kemben, lalu mengenakannya. Saya membuka pintu dan melangkah ke area pemandian. Dari belakang, saya mendengar seruan para siswa. Wow, ibu guru hebat sekali. Dia benar-benar masuk. Saya pun masuk. Area pemandian itu luas dan semi terbuka. Ada beberapa kolam dengan air yang mengepul. Kolam air panas, kolam air dingin, dan kolam yang airnya tampak seperti susu bunga. Di satu sisi, ada pancuran-pancuran yang terbuat dari bambu, dan orang-orang duduk di bangku batu sambil membersihkan diri. Di sisi lain, ada beberapa balai-balai, gaitzo, dengan kasur pijat. Di sanalah beberapa tamu sedang berbaring, dan ibu-ibu terapis dengan seragam batik sedang menggosok tubuh mereka dengan pasta berwarna kuning. Itulah lulur. Saya berhenti sejenak dan mengamati pemandangan itu. Dengan mata seorang ilmuwan. Gerakan tangan terapis itu sangat sistematis. Dimulai dari punggung, lalu lengan, kaki, perut, dan dada. Saat menggosok setiap bagian tubuh, mereka menjaga kekuatan dan kecepatan yang konstan. Sesuatu terkelupas dari kulit, gulungan-gulungan berwarna keabu-abuan. Daki. Sel kulit mati. Seorang wanita yang baru saja selesai dilulur duduk. Dia adalah orang asing. Seorang wanita barat berambut pirang. Dia berkata kepada terapisnya dalam bahasa Inggris, "Amazing. Look at my skin. It's like silk." Para siswa mulai masuk satu persatu. Dengan hati-hati melangkah sambil memegangi kemben mereka. Ekspresi mereka seperti astronot yang pertama kali menginjakkan kaki di planet asing. Olivia adalah yang pertama masuk ke kolam air panas. Sebagai ketua OSIS, dia memimpin dengan memberi contoh. Begitu dia merendam tubuhnya di dalam kolam, ekspresinya berubah. Wow, kenapa ini enak sekali. Satu persatu siswa lain mengikutinya.
Kecanggungan mulai mencair. Elina berdiri di sudut. Memegangi kembennya erat-erat, tidak bergerak. Saya menghampirinya. Pelan-pelan saja, kata saya. Tidak perlu dipaksa. Elina mengangguk, lalu perlahan berjalan menuju kolam. Saat dia melepaskan kembennya untuk masuk ke air, kulit ayam di lengannya terlihat jelas. Benjolan-benjolan kecil. Kulit kasar yang kemerahan. Beberapa siswa melirik sekilas, tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Di sini, semua orang sama. Tidak ada yang berada dalam posisi untuk menghakimi orang lain. Elina masuk ke kolam air panas. Air hangat mencapai bahunya. Ekspresi wajahnya perlahan-lahan rileks. Ketegangannya tampak luruh. Saat itu, Dewi menghampiri. Bagi yang sudah mendaftar untuk lulur, silakan ke arah sana. Para siswa saling berpandangan. Siapa yang mau duluan? Isabella mengangkat tangannya. Saya mau. Tipikal anak drama, selalu siap tampil. Isabella berbaring di balai-balai. Seorang ibu terapis menghampirinya. Seorang wanita berusia sekitar 50-an dengan perawakan tegap dan senyum ramah. Ibu itu membawa mangkuk berisi pasta kuning. Dia mulai mengoleskannya ke punggung Isabella. Isabella menjerit kecil. Geli sekali. Ibu itu mengatakan sesuatu dalam bahasa Sunda. Dewi menerjemahkan, tahan sebentar ya, Neng. Awalnya memang begini. Setelah sekitar 10 menit, pasta itu mengering. Ibu itu mulai menggosok. Jeritan geli Isabella berubah menjadi desahan takjub. Dan setelah 15 menit, Isabella berseru, apa ini? Lihat ini. Dari seluruh tubuhnya, daki berguguran. Gulungan-gulungan sel kulit mati berwarna keabu-abuan menumpuk di atas alas pisang yang diletakkan di bawahnya. Para siswa berkerumun. Luar biasa. Apa itu semua keluar dari kulitnya? Sesi lulur selesai. Isabella berdiri. Kulitnya telah berubah. Siku yang tadinya agak gelap menjadi cerah. Punggungnya yang kasar menjadi licin. Isabella menyentuh lengannya sendiri dan berteriak, gila, benar-benar seperti kulit bayi. Para siswa berebutan mengangkat tangan. Saya juga mau. Saya juga. Tolong saya juga. Saya melihat pemandangan itu dan berpikir. Secara ilmiah, saya masih belum bisa menerimanya. Tapi hasil di depan mata saya sangat jelas. Saat itulah Elina dengan pelan mengangkat tangannya. Saya juga mau coba. Seketika saya merasa khawatir. Memberikan stimulasi kasar seperti itu pada kulit dengan keratosis pilaris. Apa akibatnya? Bukankah akan semakin parah? Tapi di mata Elina, ada binar yang sudah lama tidak saya lihat. Keinginan untuk mencoba sesuatu. Saya mengangguk. Elina berbaring di balai-balai. Ibu terapis yang tadi menangani Isabella menghampiri Elina. Saat melihat lengan Elina, dia berhenti sejenak. Dia melihat kulit ayam itu. Ibu itu bertanya sesuatu dalam bahasa Sunda. Dewi menerjemahkan. Apakah kulitnya ada penyakit? Sakit atau gatal? Elina menjawab, namanya keratosis pilaris. Tidak sakit, hanya kasar. Ibu itu mengangguk. Lalu dengan jarinya, dia menyentuh lengan Elina. Setelah merasakannya cukup lama, dia mengatakan sesuatu. Dewi menerjemahkan, sel kulit matinya menumpuk banyak. Mengeras di sekitar pori-pori. Ibu akan gosok pelan-pelan ya. Ibu itu mulai bekerja. Tidak seperti siswa lain, dia menggunakan ramuan yang berbeda. Warnanya lebih terang, dan butirannya lebih halus. Belakangan saya tahu bahwa itu adalah lulur khusus untuk kulit sensitif yang terbuat dari tepung beras dan susu. Gerakan tangannya berbeda. Untuk siswa lain, dia menggosok dengan kuat, tetapi untuk Elina, dia menggosok dengan gerakan memutar yang lembut. Seolah-olah mengikuti tekstur kulitnya. Elina memejamkan mata. Ekspresinya tampak nyaman. 15 menit berlalu. Ibu itu meminta Elina untuk berbalik. Saat Elina membalikkan badannya, saya terkejut. Jumlah daki yang terkumpul di atas alas daun pisang 2 kali lebih banyak dari siswa lain. Warnanya juga berbeda, bukan abu-abu, tetapi agak kekuningan. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada Dewi. Pemandu itu menerjemahkan, kata si ibu. Sepertinya sel kulit mati siswi ini tidak bisa terkelupas secara alami dan terus menumpuk. Sekarang, sumbatan di pori-porinya mulai terbuka. Telinga saya langsung waspada. Penyebab keratosis pilaris adalah persis seperti itu. Sel kulit mati yang gagal terkelupas secara normal dan menumpuk di sekitar folikel rambut. Itulah yang menyebabkan benjolan-benjolan kecil. Dermatologi barat menggunakan chemical peeling atau laser untuk mengangkat keratin ini. Biayanya mahal dan efeknya hanya sementara. Tapi ibu ini, hanya dengan ramuan tradisional, menerapkan prinsip yang sama. Dan dia menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan kondisi kulit. 30 menit berlalu. Sesi lulur selesai. Ibu itu membilas tubuh Elina dengan air hangat yang ditaburi bunga-bunga, lalu mengoleskan minyak kelapa murni. Elina berdiri. Saya menatap lengannya. Saya merasa seperti berhenti bernapas. Benjolan-benjolan kecil itu berkurang secara signifikan.
Belum hilang sepenuhnya. Tapi jelas terlihat jauh lebih halus. Kemerahannya juga banyak mereda. Elina menyentuh lengannya sendiri. Tangannya gemetar. Ibu guru. Ibu guru. Lihat ini. Saya juga menyentuhnya. Tekstur kasar seperti amplas itu sudah hilang. Masih ada sedikit benjolan, tetapi permukaannya jauh lebih licin. Mata Elina berkaca-kaca. 12 tahun. Selama 12 tahun, tidak pernah seperti ini. Sebagai seorang ilmuwan, saya bingung. Mungkinkah perubahan seperti ini terjadi hanya dengan satu kali sesi lulur? Tidak masuk akal. Tapi saya tidak bisa menyangkal hasil yang ada di depan mata saya. Dewi menghampiri. Si ibu ada pesan. Ibu terapis itu melihat Elina dan berkata. Dewi menerjemahkan, kulit Neng ini sel kulit matinya terperangkap dan tidak bisa keluar. Hari ini, untuk pertama kalinya, kulitnya bisa bernapas. Kalau besok datang lagi, akan lebih baik. Tapi malam ini, harus pakai pelembab yang banyak. Karena setelah sel kulit matinya diangkat, kulitnya mudah kehilangan kelembapan. Saya mengangguk mendengar kata-kata itu. Itu adalah nasihat dermatologis yang sangat akurat. Ibu ini bukan dokter. Dia mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan medis. Tapi dia memiliki pengetahuan yang berasal dari pengalaman puluhan tahun menyentuh kulit yang tak terhitung jumlahnya. Dan pengetahuan itu sangat cocok dengan teori ilmiah. Untuk pertama kalinya, saya berpikir. Mungkin saya salah. Mungkin dermatologi barat tidak memegang semua jawaban. Mungkin ada ilmu pengetahuan yang terkandung dalam budaya pemandian Indonesia yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Elina berdiri di depan cermin. Dia memandangi tubuhnya untuk waktu yang lama. Lalu dia tersenyum. Senyum cerah yang baru pertama kali saya lihat dalam 12 tahun. Malam itu, setelah kembali ke hotel, kegembiraan para siswa belum juga surut. Di lobi hotel, mereka saling memamerkan kulit mereka. Coba sentuh lenganku, kata mereka sambil saling mengelus kulit. Benar-benar seperti kulit bayi. Jadi ini rasanya kulit sehalus porselen. Saya menghampiri Elina. Saya bertanya bagaimana perasaannya hari ini. Elina menjawab, jujur, saya takut. Takut membuka pakaian, takut orang lain melihat kulit saya. Tapi anehnya, begitu masuk, tidak ada yang peduli. Semua orang fokus pada tubuhnya masing-masing. Itu justru membuat saya nyaman. Elina menatap lengannya. Saya masih tidak percaya. Selama 12 tahun saya mencoba segala macam perawatan, tapi belum pernah ada perubahan seperti ini. Gadis itu menatap saya. Ibu guru, bolehkah kita ke sana lagi besok? Si ibu bilang kalau datang sekali lagi akan lebih baik. Saya memeriksa jadwal. Besok dijadwalkan untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Tapi waktu sore adalah waktu bebas. Saya katakan kita bisa pergi jika mau. Wajah Elina berseri-seri. Siswa-siswa lain mendengar. Banyak tangan terangkat, menyatakan ingin ikut. Malam itu, saya membuka laptop dan mulai mencari. Tentang budaya lulur Indonesia. Tentang hubungan antara keratosis pilaris dan eksfoliasi. Saya menemukan data yang luar biasa. Budaya lulur di Indonesia memiliki sejarah ratusan tahun. Bahkan dalam naskah-naskah kuno dari zaman kerajaan, sudah ada catatan tentang ritual pemandian dan lulur untuk para putri. Ramuan yang disebut lulur kuning ini ternyata adalah resep warisan leluhur. Dibuat dari kunyit, tepung beras, dan rempah-rempah lain. Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Yang lebih menarik adalah perubahan terbaru. Pada tahun 2025, budaya spa dan lulur Indonesia sedang mendapat perhatian global. Karena pengaruh media sosial dan film, kunjungan turis asing ke spa-spa tradisional meningkat sebesar 84%. Sebuah artikel menyebutkan bahwa ulasan untuk produk lulur Indonesia di Amazon telah melampaui 3.011 ulasan. Saya juga memastikan kembali bahwa video vlogger tentang lulur telah mencapai 23 juta penayangan, dan saya juga mencari artikel-artikel lama. 10 tahun yang lalu, New York Times pernah meliput spa tradisional di Bali. Judulnya menarik, penyiksaan kulit atau kesucian. Isi artikel itu kritis. Orang-orang yang dibaluri lumpur kuning dan digosok hingga kulit mereka memerah, tampak seperti ritual penyiksaan kuno bagi orang barat. Saya membaca artikel itu dengan senyum pahit. Saya juga berpikir begitu sampai kemarin. Penyiksaan kulit, tidak ilmiah. Tapi setelah mengalaminya sendiri, saya melihatnya secara berbeda. Sains dimulai dari observasi. Mengamati fenomena terlebih dahulu dan kemudian menyelidiki penyebabnya adalah metode ilmiah. Menyangkal sebuah fenomena hanya karena tidak sesuai dengan teori justru tidak ilmiah. Hari ini, saya menyaksikan sebuah fenomena yang jelas. Kulit Elina membaik secara dramatis hanya dengan satu kali sesi lulur. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kedokteran barat selama 12 tahun, berhasil dilakukan oleh seorang ibu terapis spa di Indonesia dalam 30 menit. Kenapa? Apa prinsipnya? Saya menjadi penasaran. Rasa ingin tahu saya sebagai seorang ilmuwan terpicu. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perubahan Elina keesokan harinya. Sore hari kedua.
Setelah menyelesaikan kunjungan ke taman mini, kami kembali ke spa itu. Dari 18 siswa, 15 ikut serta secara sukarela. Para siswa yang kemarin absen, setelah melihat kulit teman-teman mereka, berubah pikiran. Suasana di dalam bus benar-benar berbeda dari kemarin. Kemarin adalah ketegangan dan ketakutan. Hari ini adalah antisipasi dan kegembiraan. Isabella mengelus lengannya dan berkata, "Saya masih bisa merasakan sensasi lulur kemarin. Rasanya kulit saya bisa bernapas." Charlotte setuju. Saya juga. Saat mandi, rasanya air meresap ke kulit secara berbeda. Apakah memang seharusnya begini? Olivia tertawa dan berkata, "Saat kita kembali ke Finlandia, kita harus borong lulur Indonesia, kan?" Para siswa tertawa. Saya pun ikut tersenyum dalam hati. Anak-anak ini benar-benar jatuh cinta pada budaya spa Indonesia. Saat kami memasuki spa, ibu terapis yang kemarin mengenali kami. Ibu itu tersenyum lebar dan melambaikan tangan, seolah-olah menyambut teman lama. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Sunda. Dewi menerjemahkan, "Wah, datang lagi. Anak-anak dari Finlandia. Hari ini ibu gosok lebih mantap ya." Para siswa bersorak. Ibu itu menghampiri Elina. Dia memegang lengan Elina dan memeriksanya dengan teliti. Ekspresi wajahnya menjadi cerah. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Sunda. Pemandu itu menerjemahkan, "Wah, rajin pakai pelembab ya. Kulitnya sudah jauh lebih tenang." Di tempat sel kulit mati yang kemarin diangkat, kulit baru sudah mulai tumbuh. Kalau hari ini dilulur sekali lagi, pasti akan jauh lebih baik. Mata Elina berbinar. Benarkah? Bisa lebih baik lagi? Ibu itu mengangguk sambil mengacungkan jempolnya. Kami pertama-tama berendam di kolam untuk melunakkan kulit. Hari ini jauh lebih alami dari kemarin. Para siswa mengobrol di dalam kolam. Bagaimana taman mini tadi? Sudah posting foto pakai baju adat di Instagram belum? Dapat berapa like? Percakapan remaja biasa. Mereka sepertinya sudah lupa bahwa mereka hanya mengenakan kemben. Atau lebih tepatnya, mereka tidak lagi peduli. Melihat pemandangan itu, saya berpikir. Hanya dalam 2 hari, mereka bisa berubah sebanyak ini. Beginilah cara budaya diserap. Setelah berendam cukup lama, sesi lulur dimulai. Hari ini, para siswa tidak saling mengalah. Mereka berebutan ingin menjadi yang pertama. Mereka menentukan urutan dengan suit. Reaksi para siswa yang menerima lulur berbeda dari kemarin. Kemarin adalah jeritan dan desahan, hari ini adalah kekaguman dan sorakan. "Ah, di sini enak sekali. Punggung belakang tolong lebih keras. Bagian siku tolong digosok lagi." Ibu-ibu terapis tertawa menanggapinya. Mereka berkomunikasi dengan para siswa yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan bahasa isyarat. Pemandangan itu terasa hangat. Bahasa tidak terhubung, tetapi hati terhubung. Tibalah giliran Elina. Dia berbaring di balai-balai. Jauh lebih tidak tegang dari kemarin. Bahkan terlihat nyaman. Ibu itu kembali mengambil lulur berwarna terang. Ramuan lembut yang sama seperti kemarin. Ibu itu memeriksa kembali kondisi kulit Elina. Lalu dia mulai menggosok dengan sedikit lebih banyak tenaga dari kemarin. Dia menilai bahwa karena kulitnya sudah lebih tenang, tidak apa-apa jika digosok sedikit lebih kuat. Hari ini, daki yang keluar lebih sedikit dari kemarin. Tapi itu justru pertanda baik. Artinya, sebagian besar sel kulit mati yang menumpuk lama kemarin sudah terangkat. Yang keluar hari ini adalah sel kulit mati normal yang terbentuk secara alami dalam 2 hari terakhir. 30 menit kemudian, sesi lulur selesai. Ibu itu membilas tubuh Elina dengan air hangat. Dan dia mengoleskan minyak kelapa dengan lebih teliti dari kemarin. Di lengan atas, paha, bokong, semua area di mana kulit ayam itu berada. Elina berdiri. Saya melihat lengannya, mulut saya ternganga. Saya merasa seperti berhenti bernapas. Kulit ayam itu hampir tidak terlihat. Jika kemarin terasa berkurang sekitar 50%, hari ini sudah lebih dari 80%. Masih ada sedikit benjolan yang tersisa, tetapi dari kejauhan, hampir tidak bisa dibedakan dari kulit normal. Hanya jika dilihat dari dekat baru terlihat. Oh, di sini ada sedikit. Elina memandangi lengannya untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan mengelusnya dengan tangannya. Lalu dia menangis, bukan tangisan pelan. Itu adalah tangisan yang meledakkan semua kesedihan yang telah dia pendam selama 12 tahun, bahunya berguncang. Dia tidak bisa bernapas dengan benar. "Ibu guru," Elina memanggil saya. "Ibu guru, lihat ini." Saya juga menyentuhnya. Tekstur kasar seperti amplas itu sudah hilang, lembut, licin. Ini bukan kulit Elina yang saya kenal selama 12 tahun. Elina berkata, "Saya sudah boleh ke danau untuk berenang, kan? Saya sudah boleh pakai kaos lengan pendek, kan? Saya sudah boleh pakai gaun tanpa lengan, kan?" Saya memeluk gadis itu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa memeluknya. Siswa-siswa lain menghampiri. Mereka semua memeluk Elina. Beberapa siswa juga meneteskan air mata.
Sebagai teman, mereka tahu betapa sulitnya hidup Elina selama 12 tahun. Elina yang selalu berganti pakaian sendirian di sudut saat pelajaran olahraga. Elina yang selalu izin sakit setiap ada pelajaran renang. Elina yang selalu mengenakan lengan panjang bahkan di musim panas. Gadis itu sekarang menangis sambil menunjukkan lengannya. Ibu terapis itu juga menghampiri. Dia menyeka air mata Elina dengan tangannya dan mengatakan sesuatu dalam bahasa Sunda. Dewi menerjemahkan, cantik. Dari dulu juga sudah cantik, hanya tertutup saja. Sekarang wujud aslinya sudah keluar, jangan menangis. Harus senyum. Wajah cantik tidak cocok dengan air mata. Elina tertawa di tengah tangisnya. Air mata dan tawa keluar bersamaan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Karena ibu itu tidak mengerti bahasa Inggris, Elina menangkupkan kedua tangannya di dada sebagai tanda terima kasih. Saya tidak tahu dari mana dia belajar salam ala Indonesia itu, tapi sikapnya tulus. Ibu itu melambaikan tangannya dan mengatakan sesuatu. Pemandu itu menerjemahkan, nanti datang lagi ya. Kalau ke Indonesia lagi, harus mampir ke sini. Nanti ibu buat lebih cantik lagi. Saya melihat pemandangan itu dengan mata yang memanas. Ibu ini bukan dokter. Dia mungkin tidak pernah belajar dermatologi. Tapi dia memiliki pengalaman yang terkumpul dari puluhan tahun menyentuh kulit yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki kepekaan untuk membaca kondisi kulit melalui ujung jarinya. Dan yang terpenting, dia memiliki kehangatan dalam memperlakukan orang. Secara ilmiah pun, apa yang dikatakannya benar. Kulit Elina pada dasarnya normal, hanya saja timbul masalah karena sel kulit matinya tidak terkelupas dengan baik. Ketika keratin itu diangkat, kulit aslinya muncul. Ini bukan pengobatan, melainkan pemulihan. Dan seorang ibu terapis spa di Indonesia telah melakukannya. Malam itu, saya menghubungi seorang kolega di Finlandia. Dr. James Salminen dari Institut Dermatologi Universitas Helsinki. Kami sudah saling kenal sejak masa pasca sarjana. Saat ini, dia diakui sebagai seorang ahli dalam penelitian tentang keratinisasi kulit. Melalui panggilan video, saya menunjukkan foto kulit Elina, foto 3 hari yang lalu dan foto hari ini. Ekspresi Dr. James menegang. Sofia, apakah ini pasien yang sama? Dia bertanya lagi untuk memastikan. Saya menjawab ya. 72 jam yang lalu dan sekarang. Dr. James melepas kacamatanya dan mengucek matanya. Luar biasa, katanya. Saya belum pernah melihat keratosis pilaris membaik secepat ini. Perawatan apa yang dia dapatkan? Laser, chemical peeling, suntikan steroid? Saya menjawab dengan jujur. Dia melakukan lulur di pemandian tradisional Indonesia. Keheningan menyelimuti seberang telepon. Dr. James bertanya lagi, lulur? Eksfoliasi fisik, hanya itu saja. Saya menjawab, hanya itu saja. Biayanya sekitar 10 euro sekali perawatan. Dia melakukannya 3 kali, jadi total 30 euro. Dr. James terdiam cukup lama. Lalu dia berkata, Sofia, chemical peeling yang kita lakukan di Helsinki biayanya lebih dari 200 euro sekali datang. Dan itu tidak cukup sekali, harus dilakukan berkali-kali. Tapi hasil seperti ini didapat hanya dengan 30 euro. Saya mengangguk. Dr. James berkata, Sofia, ini bisa jadi bahan tesis. Kita harus menelitinya secara serius. Bisakah kamu menghubungi komunitas dermatologi di sana? Akan saya usahakan, jawab saya. Dr. James menambahkan, kalau bisa, apakah mungkin mewawancarai ibu terapis itu? Pengetahuan empiris yang telah terkumpul selama puluhan tahun itu perlu didokumentasikan secara akademis. Pasti ada bagian dari pengetahuan tradisional Indonesia yang bisa berkontribusi pada dermatologi modern. Setelah menutup telepon, saya menatap keluar jendela. Pemandangan malam perbukitan puncak berkelip-kelip. Lampu-lampu dari vila-vila di kejauhan bersinar. Ini adalah negara yang modern, negara dengan teknologi yang maju, tapi di dalamnya, tradisi ratusan tahun masih hidup. Di ujung jari seorang ibu terapis spa, aku tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Dulu aku berpikir, selain Bali, apa lagi yang ada? Ternyata negara ini memiliki begitu banyak harta karun yang belum ditemukan oleh dunia. Pagi hari ketiga tiba. Ini adalah hari terakhir kami dijadwalkan mengunjungi spa. Saat sarapan, topik pembicaraan para siswa semuanya tentang Elina. Perubahan Elina disebut sebagai keajaiban di antara para siswa. Semua orang ingin menyentuh lengan Elina. Boleh sentuh sekali lagi? Benar dulu ini kulit ayam, sekarang benar-benar licin. Olivia mengelus lengan Elina dan berkata, ini nyata. Bukan sihir, kan? Apa ada penyihir di Indonesia? Elina tertawa dan menjawab, memang penyihir. Ibu terapis di spa itu penyihirnya. Para siswa tertawa. Elina mengenakan kaos lengan pendek untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Udara pagi di puncak sejuk, tapi di dalam ruangan tidak masalah. Pemandangan gadis itu berjalan-jalan dengan lengan terbuka tidak lagi terlihat canggung, justru terlihat alami. Seolah-olah, memang seharusnya begitu. Setibanya di spa, ibu-ibu terapis menyambut kami. Sekarang kami sudah saling mengenali wajah.
Ibu yang menangani Elina, melihatnya dan mengacungkan jempol. Dia menunjuk ke kaus lengan pendek Elina dan tersenyum lebar. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Sunda. Pemandu itu menerjemahkan, bagus. Sekarang tidak perlu disembunyikan lagi. Jalan yang percaya diri ya. Elina menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Terima kasih. Berkat ibu, hari ini, kami tidak hanya akan lulur, tetapi juga merasakan seluruh fasilitas spa. Karena ini hari terakhir, kami ingin merasakan budaya pemandian Indonesia secara utuh. Para siswa berganti dengan kemben dan berkeliling ke berbagai fasilitas. Ada ruang uap yang diresapi aroma rempah-rempah. Begitu masuk, rasanya seperti sesak napas. Suhunya sekitar 45 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Para siswa menjerit. Gila, bagaimana bisa di dalam sini? Dewi tersenyum dan menjelaskan, cukup 5-10 menit saja. Tujuannya untuk mengeluarkan keringat. Racun-racun dalam tubuh akan keluar bersama keringat. Orang Indonesia menyebutnya detoksifikasi. Isabella mencobanya. Tipikal anak drama, selalu totalitas. Dia bertahan selama 5 menit. Saat keluar, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Gila, katanya. Tapi kenapa rasanya segar sekali? Sebaliknya, ada juga kolam rendam air dingin. Suhunya sekitar 15 derajat Celcius. Setelah keluar dari ruang uap panas dan masuk ke kolam air dingin, pembuluh darah akan menyusut dan melebar, sehingga sirkulasi darah menjadi lebih baik. Para siswa berteriak saat berpindah dari ruang uap ke kolam dingin. Ini seperti roller coaster. Panas lalu dingin, gila. Tapi bikin ketagihan. Di salah satu sudut spa, ada ruang istirahat. Sebuah pendopo terbuka dengan kasur-kasur lantai. Orang-orang berbaring santai di sana. Ada juga yang sedang menikmati minuman dan makanan ringan. Olivia berseru. Itu dia. Minuman herbal yang sering muncul di Instagram. Dewi mengajarkan cara menikmati pengalaman pasca spa. Kami disuguhi jamu kunyit asam, minuman herbal yang manis dan asam. Para siswa mencicipinya, dan mata mereka membulat. Apa ini? Kenapa enak sekali? Manis, asam, segar. Ada juga pisang goreng. Dewi menjelaskan bahwa pisang goreng di sini istimewa. Disajikan hangat dengan taburan keju dan coklat. Charlotte menggigitnya, dan terkagum-kagum. Kenapa ini begitu gurih? Beda sekali dengan pisang di Finlandia. Para siswa minum jamu dan makan pisang goreng sambil berbaring di lantai pendopo. Charlotte berkata, ini benar-benar surga, kan? Kenapa di Finlandia tidak ada yang seperti ini? Isabella menjawab, kita buat saja. Setelah kembali, kita yang buat. Kita buka spa tradisional Indonesia di Helsinki. Pasti laku keras. Para siswa tertawa. Melihat pemandangan itu, saya berpikir, beginilah cara budaya menyebar. Orang-orang yang merasakan dan terkesan secara langsung, membawanya ke negara mereka. Jika BTS menyebarkan budaya Korea melalui musik, maka spa ini menyebarkan budaya Indonesia melalui pengalaman hidup sehari-hari. Saat itu, Elina menghampiri saya. Ibu guru, boleh bicara sebentar? Kami pergi ke sudut pendopo. Elina berkata, Ibu guru, terima kasih. Saya bingung. Apa yang sudah saya lakukan? Elina berkata. Awalnya, ketika saya tahu ada jadwal ke spa, saya mau menghindar. Saya takut membuka pakaian. Takut orang-orang akan melihat kulit saya dan berkomentar. Tapi ibu guru bilang saya tidak perlu memaksa, ini bukan kewajiban. Kata-kata itu justru memberi saya keberanian. Karena ini bukan paksaan, saya jadi berpikir bisa mencobanya atas pilihan saya sendiri. Saya mengangguk. Elina melanjutkan, selama 12 tahun, saya malu dengan kulit saya. Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Bahkan di musim panas saya pakai lengan panjang, tidak pernah ke danau, dan selalu ganti baju di sudut sendirian saat pelajaran olahraga. Saya merasa tubuh saya cacat. Tapi di sini, tidak ada yang peduli. Semua orang dalam kondisi yang sama, siapa yang bisa menghakimi siapa? Ada yang kulitnya sempurna, ada yang punya bekas luka, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi tidak ada yang saling memandangi, semua orang fokus pada dirinya sendiri. Itu justru membuat saya nyaman. Ternyata hanya saya yang terlalu memikirkan kulit saya. Gadis itu menatap lengannya. Kulit saya membaik itu luar biasa, tapi yang lebih baik lagi adalah sekarang saya tidak perlu menyembunyikannya. Saya tidak lagi malu dengan tubuh saya belajar bahwa tidak apa-apa untuk tidak menjadi sempurna. Hati saya tersentuh. Inilah penyembuhan yang sesungguhnya. Bukan hanya kulitnya yang sembuh, tapi juga hatinya. Budaya pemandian Indonesia telah memberi Elina lebih dari sekadar eksfoliasi. Itu memberinya keberanian untuk menerima dirinya apa adanya. Di sebuah ruang di mana semua orang setara, dia belajar bahwa ketidaksempurnaan itu normal. Hari itu saya sadar. Budaya pemandian Indonesia bukan hanya masalah kebersihan. Ada kekuatan penyembuhan dalam pengalaman bersama-sama itu. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan di barat,
Di barat yang sangat individualistis, menampakkan tubuh telanjang adalah ranah yang sangat pribadi. Tapi di Indonesia, itu adalah bagian dari kehidupan sosial. Mandi bersama keluarga di pemandian desa, pergi ke spa bersama teman-teman. Di dalamnya, ada budaya menerima ketidaksempurnaan satu sama lain secara alami. Itulah yang menyembuhkan Elina. Sehari sebelum kepulangan, kami mengunjungi Departemen Dermatologi di sebuah rumah sakit universitas di Jakarta sebagai jadwal terakhir kami. Ini adalah permintaan khusus dari saya. Setelah berbicara dengan Dr. James, saya ingin mendengar langsung pendapat dari seorang dokter spesialis kulit Indonesia. Rumah sakit itu sangat modern, bahkan lebih bersih dan efisien daripada rumah sakit manapun di Helsinki. Waktu tunggunya hampir tidak ada. Di Finlandia, untuk membuat janji dengan dokter kulit bisa memakan waktu berminggu-minggu, tapi di sini, saya menghubungi 2 hari sebelumnya dan langsung bisa. Yang menyambut kami di rumah sakit adalah Profesor Ratna Wijaya, seorang dokter spesialis kulit dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan seorang ahli dalam penelitian keratosis pilaris. Seorang wanita berusia pertengahan 43-an yang rapi, bahasa Inggrisnya sempurna. Dia pernah menjalani pelatihan di Amerika. Profesor Ratna memeriksa lengan Elina. Dia mengamatinya dengan teliti menggunakan kaca pembesar. Lalu dia membandingkannya dengan foto 3 hari yang lalu untuk waktu yang lama. Profesor itu mengangguk dan berkata, peningkatan yang sangat impresif. Fakta bahwa perubahan sebesar ini terjadi hanya dengan lulur adalah kasus yang sangat menarik. Saya bertanya, bagaimana ini bisa dijelaskan secara ilmiah? Profesor Ratna menjelaskan. Keratosis pilaris terjadi karena penumpukan keratin di sekitar folikel rambut. Pada kulit normal, keratin akan terkelupas secara alami, tetapi pada pasien keratosis pilaris, proses ini tidak berjalan lancar. Keratin menyumbat muara folikel, menyebabkan benjolan-benjolan kecil. Dia melanjutkan, kedokteran barat biasanya menggunakan chemical peeling atau salep retinoid untuk melarutkan keratin. Namun eksfoliasi fisik juga bisa efektif. Kuncinya adalah intensitas dan frekuensi. Jika digosok terlalu keras, kulit akan rusak. Jika terlalu lembut, tidak akan ada efeknya. Menemukan intensitas yang tepat itulah yang sulit. Para terapis lulur di Indonesia, melalui pengalaman puluhan tahun, telah menguasai intensitas yang tepat itu. Mereka memiliki kepekaan untuk membaca kondisi kulit melalui ujung jari mereka. Mereka juga menyesuaikan jenis lulur dan kekuatan gosokan sesuai dengan kondisi kulit. Dalam kasus siswi ini, sepertinya terapis memilih lulur yang lembut dan mengurangi kekuatannya. Itu adalah keputusan yang sangat tepat. Itu adalah keahlian yang terasa. Saya terkejut. Jadi ada alasannya ibu itu memilih ramuan berwarna terang. Itu bukan berdasarkan firasat, melainkan penilaian berdasarkan pengalaman. Profesor Ratna menambahkan, sebenarnya, baru-baru ini di kalangan dermatologi Indonesia sedang terjadi evaluasi ulang terhadap budaya lulur tradisional. Dulu, ini dianggap tidak ilmiah dan diabaikan. Dikritik karena merusak pelindung kulit, tapi karena semakin banyak kasus di mana efek klinisnya terbukti, penelitian pun dimulai. Ada juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lulur merangsang sirkulasi darah dan membantu regenerasi kulit. Stimulasi fisik dengan intensitas yang tepat dapat mengaktifkan pergantian sel kulit. Saya bertanya, apakah metode ini bisa diterapkan di Finlandia? Profesor Ratna berkata, bisa saja. Tapi harus ada terapis yang terlatih seperti di Indonesia. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Bahan lulur, suhu air, sudut dan kekuatan gosokan, semuanya harus pas. Itulah kearifan lokal Indonesia yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Saya sadar. Ini bukan hanya tentang membawa pulang ramuan lulur dan menggosokkannya. Di dalamnya ada ilmu, ada teknik, dan ada pengalaman. Profesor Ratna berkata kepada Elina, setelah kembali ke Finlandia, akan baik jika kamu melakukan eksfoliasi lembut sekali atau 2 kali seminggu. Jangan terlalu keras, dan lakukan setelah mandi saat kulit masih lembab, gosok perlahan dengan waslap lembut. Dan yang paling penting, pastikan untuk melembabkan kulit secara menyeluruh. Pelembab setelah eksfoliasi adalah kuncinya. Elina mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya akan mengingatnya. Saya pasti akan melakukannya. Sebagai penutup, Profesor Ratna berkata, budaya spa dan kesehatan Indonesia mulai mendapat perhatian dunia. Dari sekian banyak turis asing yang datang ke Indonesia pada tahun 2024, jumlah pasien yang datang untuk perawatan kulit meningkat secara signifikan. Bukan hanya untuk estetika, tetapi semakin banyak orang yang datang ke Indonesia untuk kesehatan kulit. Tidak hanya pariwisata medis, tetapi pengalaman spa dan lulur juga telah menjadi sebuah produk. Sebuah ranah baru dari gelombang Indonesia sedang terbuka. Saya mengangguk. Film horor, keindahan alam, kopi, dan sekarang, lulur. Indonesia benar-benar tidak ada habisnya. Saat meninggalkan rumah sakit, Elina berkata kepada saya, Ibu guru, saya sudah memutuskan. Memutuskan apa? Tanya saya. Saya mau belajar dermatologi di universitas. Dan saya akan datang ke Indonesia untuk pertukaran pelajar.
Saya ingin belajar tentang pengobatan Indonesia secara langsung. Saya tersenyum. Ide yang bagus. Elina berkata, apa yang saya pelajari dalam 3 hari di Indonesia lebih banyak daripada yang saya pelajari selama 12 tahun di klinik-klinik Finlandia. Saya sadar bahwa sains saja tidak cukup. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan olehnya. Pengalaman, kepekaan, dan kehangatan, hal-hal seperti itu juga diperlukan. Di dalam pesawat yang akan membawa kami pulang, Elina duduk di samping saya. Dari jendela, daratan Indonesia semakin mengecil. Bandara Soekarno-Hatta semakin menjauh. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta terlihat seperti mainan. Elina menatap keluar jendela dan berkata, Indonesia tidak mengobati saya. Kehidupan sehari-hari di Indonesia lah yang menyembuhkan saya. Ibu terapis spa itu adalah dokter yang lebih baik dari dokter manapun. Saya mengangguk mendengar kata-kata itu. Dan saya berpikir, saya juga harus belajar lagi tentang Indonesia. Saya malu pernah berpikir, selain Bali, apalagi yang ada? Negara ini memiliki begitu banyak harta karun yang belum diketahui dunia. Dan harta karun itu tidak berada di tempat-tempat mewah. Ia berada di pemandian air panas di sebuah desa. Di ujung jari seorang ibu terapis. Di dalam kearifan hidup sehari-hari yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Pesawat terbang di atas awan. Saya membuka laptop dan mulai menulis. Tinjauan ilmiah budaya luhur Indonesia. Saya menambahkan subjudul, ketika kearifan ratusan tahun bertemu dermatologi modern. Elina di samping saya bertanya, ibu guru sedang menulis apa? Sebuah makalah, jawab saya. Merangkum apa yang telah kita pelajari di Indonesia. Elina tersenyum. Bolehkah saya bantu? Saya kan bukti hidupnya. Saya pun tersenyum. Ya. Kamu adalah bukti yang paling penting. Matahari terbit di luar jendela. Di dalam pesawat yang terbang dari Indonesia menuju Finlandia, hari yang baru telah dimulai. Dan kehidupan baru Elina juga telah dimulai. Dengan percaya diri menunjukkan lengannya yang telah ia sembunyikan selama 12 tahun. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia untuk tujuan kesehatan dan kebugaran telah melampaui 1,5 juta orang. Pengeluaran mereka mencapai lebih dari 4 miliar dolar AS. Indonesia telah bangkit sebagai pusat pariwisata kebugaran di Asia. Sebuah negara dengan ekonomi yang kuat, salah satu produsen nikel dan minyak sawit terbesar di dunia, sebuah negara dengan keragaman budaya yang memukau dunia. Tapi bukan hanya itu. Kekuatan sejati Indonesia terletak dalam kehidupan sehari-harinya. Ibu-ibu yang melulur di spa, bapak-bapak yang menyajikan jamu di pendopo, perawat yang merawat pasien dengan tulus di rumah sakit. Mereka bukan dokter. Mereka bukan ilmuwan, tetapi mereka adalah penyembuh yang mewarisi kearifan ratusan tahun. Di ujung jari mereka, terletak daya saing sejati Indonesia. Elina sekarang telah kembali ke Finlandia dan sedang mempersiapkan diri untuk pertukaran pelajar ke Indonesia. Dengan percaya diri menunjukkan lengannya yang telah ia sembunyikan selama 12 tahun, dia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya di musim panas, dia mengenakan gaun tanpa lengan. Dia juga sudah pergi berenang di danau. Instagramnya penuh dengan foto-foto dari spa di Indonesia. Foto saat menikmati jamu. Foto lengannya yang mulus setelah lulur. Tagarnya selalu sama. Terima kasih Indonesia. Produk lulur tradisional sekarang dijual di Amazon dengan lebih dari 3.000 ulasan. Ramuan ajaib. Dunia baru dalam eksfoliasi, hidupku berubah. Pujian-pujian seperti itu menghiasi laman produk. Budaya spa dari desa-desa di Indonesia kini menyebar ke seluruh dunia. Dunia sedang menemukan Indonesia. Melampaui Bali, melampaui rendang, dunia sedang menemukan K-Life ala Indonesia. Kehidupan sehari-hari Indonesia menjadi impian bagi penduduk dunia. Kehidupan biasa seperti berkeringat di ruang uap, minum jamu, dan bersantai di lantai pendopo. Kehidupan sederhana seperti dilulur oleh seorang ibu sambil mengobrol santai di pemandian. Bagi Anda, mungkin itu terlalu biasa sehingga tidak terasa istimewa. Tapi bagi seseorang, itu adalah keajaiban. Bagi seorang gadis Finlandia yang menderita karena kulitnya selama 12 tahun, itu adalah keajaiban yang mengubah hidupnya. Kehidupan sehari-hari Anda adalah penyembuhan bagi seseorang. Kebiasaan Anda adalah keistimewaan bagi seseorang. Itulah mengapa Indonesia adalah negara yang hebat. Bukan hanya teknologinya yang hebat, tetapi kearifan dalam kehidupan sehari-harinya yang hebat. Jika cerita hari ini bermanfaat, silakan berikan dukungan Anda. Dukungan Anda adalah kekuatan bagi kami untuk menciptakan konten yang lebih baik. Sampai jumpa lagi dengan cerita luar biasa lainnya dari Indonesia. Terima kasih.